selamat pagi anak Ibu kelas 4. Ketemu lagi dengan Ibu Agustina untuk belajar PKN hari ini. Anak-anak, sebelum kita mulai pelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Halo anak-anak, selamat pagi, salam sehat. Semoga semua anak-anak Ibu dalam keadaan sehat walafiat dan dapat menerima pembelajaran hari ini tentang hak dan kewajiban terhadap sumber energi. Sumber daya alam kita adalah segala sesuatu yang ada di alam dan bisa dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Sumber daya alam sering disingkat dengan SDA. Sumber daya alam itu sendiri ada dua, sumber daya alam yang dapat dibaharui dan sumber daya alam yang tidak dapat dibaharui. Keberadaan sumber daya alam yang dapat dibaharui ini cukup melimpah dan mudah diperbarui sehingga meski dipergunakan terus-menerus, jumlahnya tidak terbatas dan dapat dibaharui kembali. Sedangkan sumber daya alam yang tidak dapat dibaharui adalah sumber daya alam yang tidak dapat dibaharui jumlahnya. Dan jumlahnya sangat terbatas, sulit untuk dibaharui. Oleh sebab itu, penggunaan dari sumber daya alam tersebut harus dibatasi dan dihemat untuk keperluan-keperluan yang bertanggung jawab saja. Nah, Ibu mengingatkan kembali apa itu hak. Hak adalah segala sesuatu yang kamu peroleh atau kamu dapatkan setelah kamu melaksanakan kewajibanmu dengan baik. Sedangkan kewajiban adalah segala sesuatu yang harus kamu lakukan, kamu laksanakan. Contoh, sebagai seorang siswa kamu akan mendapatkan hakmu dengan baik dan tanpa ada hambatan apapun apabila kamu sudah melaksanakan kewajibanmu. Contoh, kewajiban kamu di sekolah adalah membayar uang sekolah atau membayar segala administrasi sekolah. Itu kewajibanmu ya nak ya. Terus kewajibanmu yang paling utama dan terutama adalah belajar. Sebagai seorang siswa, kamu wajib belajar. Setelah kamu belajar dengan rajin, dengan seksama, maka kamu memiliki hak menerima penilaian yang baik dari Bapak Ibu guru. Bahkan kamu mendapatkan predikat yang terbaik. Begitu anak-anak. Nah, sekarang kita kaitkan hak kamu sebagai seorang siswa terhadap sumber energi atau sumber daya alam yang ada di muka bumi Indonesia adalah kamu dapat merasakannya dalam kehidupanmu, nak. Kamu berhak merasakannya, kamu berhak menggunakannya, kamu berhak mengelolanya, kamu berhak memanfaatkannya. Tapi semuanya itu kamu gunakan dengan penuh tanggung jawab. Sedangkan kewajiban kamu terhadap sumber energi kita yang ada di muka bumi ini, sebagai seorang siswa, kamu wajib menjaga, melestarikan, ya, memanfaatkannya dengan hemat. Terus apabila ada orang yang ingin mengganggu kestabilan sumber energi kita yang ada di muka bumi, kamu wajib melaporkan kepada oknum yang ya harus kamu laporkan seperti polisi. Nah, boleh juga kepada Bapak Ibu guru, boleh juga kepada ayah ibu kamu. Penting kepada orang yang kamu anggap bisa kamu sampaikan hal tersebut. Dan mereka bisa meneruskan kepada orang-orang yang memang bertanggung jawab untuk hal tersebut. Terus, sumber energi itu juga nak harus kamu gunakan secara hemat, tidak boros, tidak boleh menghambur-hamburkan seperti apabila di rumah kita lampu di siang hari pencahayaannya sudah bagus atau pencahayaan dari sinar matahari sudah masuk ke dalam ruangan kamar kita, ruang tengah kita atau dapur kita, maka lampunya dimatikan ya nak ya. Begitu juga apabila kamu mengambil air dari sumur menggunakan itu namanya adalah sanyo, ya. Apabila telah selesai, ember-ember kamu telah penuh, maka segeralah matikan stiker atau stop kontaknya agar listriknya hemat, ya nak ya.
Agar karena energi listrik itu kamu hemat, maka pemakaiannya akan lebih lama. Begitulah kira-kira yang dapat Ibu apakan tentang hak dan kewajiban kamu terhadap sumber energi. Terus kira-kira bagaimana manfaat sumber energi itu terhadap kehidupan kita? Yang paling banyak kita gunakan itu adalah energi cahaya matahari ya nak ya. Energi cahaya matahari merupakan sumber energi yang ada di permukaan bumi yang paling besar, yang paling banyak manfaatnya, yaitu untuk proses fotosintesis, untuk proses pembuatan garam, untuk sumber vitamin D bagi tubuh manusia, untuk penerang di permukaan bumi. Itulah banyak sekali kalau Ibu paparkan satu persatu, sangat banyak ya. Sedangkan energi listrik itu banyak kita gunakan di rumah kita seperti untuk setrika listrik, untuk kompor listrik, untuk memasak nasi, untuk AC, kulkas, mesin cuci, solder listrik, bola lampu, pengisian aki, penyetruman, banyak sekali. Jadi cukup sekian Ibu berikan penjelasan tentang materi hari ini. Untuk lebih memperdalamnya, kerjakan 3 buah latihan di bawah ini. Kamu kerjakan di buku latihan atau buku tugasmu yang udah kita sepakati ya nak ya. Buku tugasmu kerjakan di situ. Setelah selesai, kamu kirimkan ke WA pribadi Ibu. Terima kasih anak-anak. Salam sehat. Tuhan berkati.